Assalamualaikum sobat semua. Video saya kali ini adalah sebagai klarifikasi tentang apa yang kami lihat dan yang terjadi pada saat kejadian yang terjadi tadi malam Jumat di eh, turunan Bungin yang berdekatan dengan arah jalan aspal yang mau keluar ke jalan raya. Karena banyaknya teman-teman yang nanyai gimana kronologi sebenarnya yang terjadi. Jadi mungkin saya nggak bisa jelaskan satu-satu, makanya kami buat video ini agar teman-teman tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah hal yang nyata yang kami alami, bukan kami tambah-tambahi ataupun kurangi, karena dari kejadian ini ada dua versi cerita. Jadi membuat kasus ini menjadi simpang siur. Makanya kami buat klarifikasi agar teman-teman semua bisa lebih clear dan bisa menilai sendiri apa yang terjadi. Sementara kasus ini juga sudah diselidiki oleh pihak yang berwajib. Di sini saya akan jelaskan sedetail-detailnya. Pada malam waktu kejadian tersebut, kami sekeluarga, yaitu saya, suami saya, dan juga anak saya, berencana mau keluar ke Pematang Reba. Jadi kami memutuskan biasanya kalau mau ke Pematang Reba kami itu lewat dari Jalan Bungin yang biasa kita lewati selama ini. Itu sekitar jam 7 selesai sholat maghrib ya. Kemudian ya seperti biasa kita jalan pelan-pelan. Cuman ketika kita sampai pada posisi turunan jalan yang berada di akhir jalan Bungin ini, dan teman-teman yang tinggal di sini juga bakalan tahu kira-kira seberapa jarak antara ujung turunan sampai dengan awal pendakian tersebut. Ya, sekitar jarak seperti itu. Kami berada di atas. Kemudian saya heran, kok tiba-tiba suami saya seperti mengerem begitu, mengerem mendadak lah, cuman pelan-pelan, tapi kayak seolah menahan rem, karena kita kan berada di turunan, otomatis kan kita tanpa digas pun kereta akan meluncur sendiri. Jadi ketika dia mulai merem, saya bertanya, kok berhenti? Saya pikir karena kan di situ kondisi jalannya batu-batunya agak besar. Jadi memang kita nggak bisa laju juga. Jadi harus agak ngerem sedikit. Cuman dia memang berhenti total, nggak bergerak motornya di ujung itu. Saya awalnya memang bingung, ini motor kok berhenti. Suami saya nggak ada ngomong apa-apa. Cuman saya tanya, "Eh, ini motornya kok berhenti kayak gitu." Kemudian dia langsung kasih tunjuk saya. Lampu itu diarahkan ke depan karena saya nggak lihat kan gelap kondisi jalannya. Jadi dari arah sorotan lampu motor kami terlihat jelas memang itu adalah seekor beruang. Baru saya tahu di depan itu ada seekor beruang. Seekor ya, kami lihat seekor berwarna hitam dan jalannya pun ya bagaimana selayaknya jalan beruang, menunduk, bukan berdiri, menunduk. Besar, hitam dan itu asli beruang. Itu yang saya ingin jelaskan di sini karena orang beranggapan itu bukan beruang. Jelas saya nyatakan di sini itu adalah beruang. Dan saat itu kalau boleh, sebenarnya kalau saya tidak dalam kondisi takut, sebenarnya kita sering kalau melihat hal misalnya entah binatang binatang buas seperti itu difotoin gitu kata suami saya. Cuma saya orangnya paling penakut. Intinya kalau melihat hewan yang sudah menakutkan seperti itu pergi mutar arah gitu. Nah, ketika kami sadar di depan kami ada beruang, itu posisi beruangnya lagi seperti kebingungan, muter-muter. Jadi intinya di sini kami memantau beruang tersebut, bukan sekilas lihat. Jadi orang bisa berpikir kalau kita sekilas mungkin saja itu beruang atau enggak. Enggak, ada sekitar berapa menit kami pantengin tuh si beruang. Kami lihat dari jauh dan lampu motor kami juga tetap menyoroti si beruang tersebut. Saya gini, nggak mungkin lagi berpikirnya gini, kita kan nggak mungkin lagi turun secara di depan ada binatang buas. Ya bagaimanapun juga kita bakalan kena nih kalau kita turun. Jadi kita memang udah berniat pengen putar balik arah. Cuman ketika kita berniat mau putar balik arah dari arah depan atau dari arah jalan raya yang ada
arah mau ke tanjakan, dia berencana untuk menanjak, berarti kami arahnya mau turun. Jadi kita posisi sedang berhadapan seperti itu. Ada satu sorot lampu motor yang artinya dia mau naik ke atas. Jadi kita mantau si beruang, terus kita lihat tuh lampu motor, berarti dia mau naik ke atas nih. Cuman dia kok nggak sadar di depan dia ini ada beruang, sementara posisi dia itu lebih dekat ke si beruang. Kita tuh lebih jauh loh posisinya, tapi udah sadar itu beruang gitu loh. Makanya kita nggak turun. Tapi dia kok kayak seperti motornya itu pelan-pelan masih jalan, kayak gitu kan. Lagi mengamati. Tapi kok dia ini nggak tahu di depan beruang. Kita mau teriak ya nggak mungkin. Takutnya si beruang berbalik arah menyerang kita. Cuman kita di situ mau pastiin ini apa yang bakalan terjadi. Seperti itu. Ketika kami lagi mengamati si motor tadi, apa yang bakalan terjadi karena berhadapan dengan si beruang. Nah, ada satu motor lagi dari arah kami yang sama, ya, yang mau turun juga gitu, dikendarai oleh seorang remaja atau pemuda tanggung lah orang warga sini. Jadi ya otomatis kami stop gitu. Jangan, kami bilang, di depan ada beruang gitu. Dia pun berhenti. Posisi kami jadi seperti ya begini, berdampingan. Lampu motor kami dua-dua hidup gitu loh. Dia awalnya memang nggak lihat beruang, cuman karena kami bilang di depan ada beruang begitu. Tetapi selang berapa detik kami ngomong seperti itu, yang di depan rupanya mungkin udah diserang atau bagaimana, suara beruangnya mengaum, mengaum kuat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana mungkin itu tidak beruang, sementara dari untuk postur dan semuanya sudah kami lihat secara langsung. Kemudian ditambah lagi aumannya yang menggelegar dan si pemuda tadi juga dengar langsung. Makanya ketika lampu motor kami masih menyorot ke depan, suami saya mendapati si beruang tadi berlari ke arah atas, ke arah kami. Karena mungkin dia udah menyerang si korban tadi, kemudian dia langsung lari ke atas. Otomatis secara spontan motor kami dan juga pemuda tadi langsung putar balik arah secara cepat karena pikiran kita ini bakalan diserang juga gitu loh. Makanya padahal posisi di situ itu kan turunan, untuk memutar balik apalagi ada batu-batu yang agak lumayan besar, agak susah sebenarnya posisi kita untuk berputar, tetapi karena mungkin keadaan terjepit dan di situ saya juga hampir mau jatuh sebenarnya karena bercampur posisi kita berputar juga sangat susah, ditambah lagi pikiran saya kacau, ini bakal kesini nih, bakal diserang ya, seperti itu. Jadi memang panik malam itu. Lalu kami pun pulang langsung seperti arah biasa lewat jalan Bungin. Kemudian si pemuda tadi memutuskan untuk lewat jalan pintas dari jalan TJS katanya karena dia perlu mungkin ada urusan mau ke depan. Jadi kami pulang. Nah, di sini yang berlanjut lagi ceritanya. Kami pikir ya untuk sekedar share karena kita kan di sini tinggal dan orang keluar masuk di sini. Jadi saya pun memutuskan untuk men-share apa yang baru saja kami alami ini di Facebook, seperti itu. Saya katakan di status saya bilang baru saja ketemu dengan seekor beruang seperti itu. Tetapi setelah saya posting itu, kemudian malah ceritanya ada yang beda versi. Jadi ada yang memberitahu saya bahwa itu bukan beruang, tetapi begal. Asli pada saat itu saya bingung sekali. Kok bisa begal seperti itu? Makanya saya di sini masih tanda tanya. Cuman yang saya jelaskan ini adalah yang kami alami di situ dan kami melihat penyerangan itu. Jadi dari tetangga kami yang ada di TKP sesudah kejadian, yang si korbannya sudah luka-luka juga bercerita kalau katanya ada 2 motor, ada sekitar 4 orang begalnya katanya, 2 lagi di atas nungguin, 2 mungkin yang menyerang dia, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi ya saya pun nalar juga, mungkin dalam keadaan panik, gelap, ya bisa jadi dia berpikir itu begal, tapi secara logika pasti kita kita itu diserang apa. Bolehlah kalau manusia kita nggak kenal kan, tetapi kalau kita sudah diserang binatang yang postur tubuhnya mungkin lebih besar dari kita,
Apa mungkin kita tidak tahu itu binatang atau seperti apa? Secara kami lihat beruang itu menyerang dia. Tapi dari pengakuannya itu begal dan ada juga katanya yang hilang barang-barangnya. Cuman motornya masih utuh di situ. Dan dia bilang begalnya lagi nungguin dua di atas. Apa mungkin saat itu dia melihat motor kami kebetulan yang di atas? Apa dia kira itu kami adalah sekelompokan begalnya seperti itu? Jadi memang kasus ini masih diselidiki. Cuman saya di sini ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, kejadian yang sesungguhnya yang kami alami itu adalah sesungguhnya beruang. Jadi agar kasus ini tidak simpang siur gitu loh, kalau memang terjadi pembegalan, apa iya di waktu yang bersamaan, dan rumor yang beredar juga dikatakan begalnya memakai topeng beruang. Dan ini seperti kurang masuk akal juga, karena mengapa si begal tersebut memakai topeng beruang di saat kami pada saat itu melihat beruang sesungguhnya, dan memang kami tahu dia diserang oleh beruang. Jadi kita tidak tahu. Yang saya jelaskan di sini, yang saya tekankan di sini adalah apa yang kami alami. Jadi teman-teman semua bisa menilai sendiri. Kita tidak mau hal ini jadi simpang siur ya. Dan jujur untuk lewat dari jalan itu saya sangat masih trauma karena terpikir di turunan itu ada beruang. Seandainya saja kami meluncur mungkin saja, dan ya kalian bisa tahu seperti apa ya kalau misalnya kita berpas-pasan atau binatang tersebut seperti dalam keadaan terancam. Mungkin saja kalau kita yang turun saat itu, mungkin saja bisa kita yang bakalan jadi korban si beruang. Jadi masalahnya di sini versi cerita yang beredar sekarang ini antara begal atau beruang. Jadi saya tidak bisa memutuskan dan saya tidak berhak juga memutuskan karena itu adalah berdasarkan penuturan si korban. Cuman menurut pendapat saya ini harus di-clearkan kalau boleh, biar lebih jelas lagi luka-luka yang ada. Kalau memang harus dipastikan ya di visum biar kelihatan itu apa mungkin dari hewan atau memang pukulan atau seperti apa. Jadi biar ceritanya ini biar jangan rancu gitu loh. Karena kita di sini apalagi karyawan-karyawan yang bolak-balik malam itu kan biar merasa clear, biar benar-benar tahu itu memang murni begal atau kalau beruang sudah saya pastikan kami melihat beruang. Selama saya tinggal di sini baru itu saya menyaksikan langsung beruang itu di situ gitu loh. Jadi jangan seolah-olah berpendapat itu tidak beruang. Kalian salah, kami ada di tempat itu. Kami langsung melihatnya dan menggelegar. Anak saya juga sampai nangis ketika beruangnya mengaum. Dia bilang sama ayahnya, putar ya, pulang ya, pulang ya, karena kuat suaranya, menggelegar. Jadi makanya saya bilang, ada pakai topeng beruang, makanya saya nggak tahu itu di mana kesalahannya. Makanya ini harus diselidiki apa memang beneran gitu loh kejadian versi si korban, apa ada dua kejadian yang terjadi berbarengan saat itu, saya juga tidak mengerti. Tetapi yang di sini saya jelaskan adalah apa yang kami lihat dan alami. Begitu juga dengan saat motor itu baru datang, dia diserang, kami lihat. Cuman kami nggak mungkin nolongin, kayak dibilang suami saya kan, gimana ya nggak mungkin ditolongin, itu kan binatang bos. Saya pun bukannya apa, kita bawa anak, kita pun mau nolongi yang ada kita jadi korban, saya bilang kayak gitu. Namanya binatang bos kan kalau sudah apa mau brutal gitu kan, jadi kita memutuskan putar balik gitu. Jadi sepanjang jalan motor-motor yang kita ketemu yang bertujuan arah mau ke sana, kita stop, kita bilang di depan ada beruang, di depan ada beruang gitu loh. Jadi saat itu siapapun motor yang kita jumpai, kita infoin seperti itu. Jadi versi kita ini jadinya berbeda antara beruang sama begal. Jadi buat teman-teman yang lihat video saya kali ini, kalian bisa berpikir, kalian bisa nilai kalau katanya begal di atas, kita nggak ketemu siapapun di atas, cuman ada kita gitu loh. Kalaupun ada katanya yang nungguin di atas, nggak ada. Kita ada saksi satu lagi, teman yang anak pemuda yang baru datang tadi. Cuman ada kita langsung loh bertatap-tatapan, cuman dalam jarak yang jauh. Dia lihat mungkin sorot lampu kita yang dua motor, makanya mungkin dikira kita ini sekelompokan begal yang lagi nungguin di atas, yang satu beraksi. Padahal ya dia tuh sebenarnya kalau versi kami ya, kalau lihat kalau memang itu korbannya, yaitu dia adalah orang yang diserang beruang tersebut, dan kejadiannya di situ, nggak mungkin semuanya secara berbarengan. Seperti itu teman-teman. Jadi akhir dari video ini,
Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Tujuan kami untuk mengklarifikasi di sini agar teman-teman semua jelas, teman-teman semua bisa lebih hati-hati untuk kita semua, dan sebisa mungkin hindari untuk keluar malam karena posisi jalan itu memang sangat gelap, jadi kita tidak bisa lebih jelas melihat ke depan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.